Mulyadi datang, brigade. Gubernur. Brigade langsung VIP. Majukan Gerindra, ayo kita menangkan, ayo menangkan, ayo kita menangkan. Majukan Gerindra, ayo kita menangkan, ayo menangkan, ayo kita menangkan. Kita ingin Prabowo jadi, kita ingin Gerindra jadi. Ini ada Kang Deddy. Kang Deddy Kang Deddy sekarang sudah bersama kita. Kang Deddy sekarang sudah bersama Gerindra. Kang Deddy sekarang sudah bersama Pak Prabowo. Kita berdoa mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umur. Dan kita berdoa mudah-mudahan 2024 beliau jadi. Saya sekali lagi titip Pak Prabowo untuk dimenangkan di kampung-kampungmu. Saya titip Gerindra untuk dimenangkan di kampung-kampungmu. Prabowo! Kalau Pak Prabowo menceritakan bahwa ketika jadi presiden dia akan membagikan susu pada rakyatnya 1 liter, pasti banyak orang yang berkata biasanya kalau yang nyalon ya begitu. Kalau Pak Prabowo bicara tentang rumah sakit gratis, hari ini BPJS, tapi BPJS itu banyak yang masih mandiri dan tidak terbayar, mungkin orang akan berkata itu bias. Kenapa saya turun di sini? Karena biar seluruh pandangan orang turun dari atas ke bawah. Partai berpihak pada rakyat kecil banyak yang bicarakan. Partai berpihak pada buruh tiap waktu bicara. Partai berpihak pada petani, hampir semua orang ngomong itu. Tetapi rakyat butuh hal yang nyata yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Saya ingin bercerita sebuah peristiwa. Ketika kita menghasilkan banyak tambang emas, ketika bangsa kita menghasilkan banyak tambang nikel, ketika bangsa kita menghasilkan banyak bauksit, ketika bangsa kita menghasilkan minyak goreng yang diperoleh dari sawit, ketika bangsa kita surplus sumber daya alam yang menghasilkan banyak konglomerat yang menguasai ekonomi Indonesia hari ini. Di tahun 2015, di antara ribuan tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke Arab Saudi, yang dikirim ke Taiwan, yang dikirim ke Hong Kong, yang dikirim ke Malaysia, ada seorang TKW TKI asal NTT yang dia menghadapi tiang gantung. Detik-detik kematiannya tinggal nunggu beberapa waktu. Hampir tak ada orang yang peduli terhadap nasib dirinya yang berasal dari keluarga miskin dari Beni. Hari-harinya dihadapi dengan kegelisahan,
sebentar lagi nyawaku pergi karena tuduhan pembunuhan terhadap majikan perempuan. Seorang yang dituduh menculik, seseorang yang dituduh beringas, seseorang yang dituduh kejam, yang dibuat stigma negatif dalam hidupnya sampai diberhentikan dari tentaranya dengan pangkat Letnan Jenderal. Hatinya tersentuh, air matanya jatuh. Seluruh kekuatan pribadi dalam dirinya, seluruh kekuatan pribadi dalam dirinya, seluruh kekuatan pribadi dalam dirinya yang terkoneksi dengan persahabatannya di Malaysia, seluruh kekayaan dimilikinya yang terkoneksi dengan kemampuan membayar pengacaranya, dia kerahkan kemampuan itu untuk pergi ke Malaysia. Dia kerahkan pengacara ternama, tak peduli berapa miliar yang harus dia keluarkan, hanya satu: harga diri bangsa tidak boleh terinjak-injak. Satu nyawa rakyat itu sangat penting dalam hidup. Maka dia terbang ke Malaysia, maka dia sewa pengacara-pengacara ternama, maka dia temui kerabat-kerabatnya yang dia wariskan dari orang tuanya untuk membantu rakyat jelata yang menghadapi tiang gantungan. Dan seluruh upayanya berhasil. Wilfrida terbebas dari hukuman mati. Siapakah orang itu? Apakah dia sering berpidato di dalam podium berpihak pada wong cilik atau rakyat kecil? Tidak pernah. Siapakah orang itu? Apakah dia sering pansos dan membangun pencitraan? Dia tidak pernah. Dia orang yang selalu diam dalam sendiri. Dialah sang kesatria Prabowo Subianto. Dia bebaskan TKI itu dengan seluruh jiwa raga yang dimiliki, tanpa bercerita pada siapapun, tanpa gembor-gembor. Dia adalah berpihak pada rakyat kecil, tanpa mempedulikan tuduhan pada dirinya. Dan hampir semua orang tidak pernah memperhatikannya dan menceritakannya. Selalu yang dituduhkan pencolek, pencolek, pencolek. Padahal dia adalah kesatria sejati. Prabowo, kalau dia secara pribadi saja mampu membebaskan satu TKI, apalagi kalau dia jadi presiden, maka TKI bisa dibebaskan seluruhnya. 300 TKI Indonesia kelelahan di Yordania, dialah yang memulangkan dengan penuh kemanusiaan. Jadi hari ini yang tidak pernah diceritakan pada publik adalah hal yang baik tentang dia. Maka tugas saya adalah menceritakan orang baik dalam kebaikan, menceritakan orang baik yang selalu dimusuhi orang-orang jahat yang serakah pada negeri ini, menceritakan orang baik yang sayang pada prajuritnya, menceritakan orang baik yang sayang pada kadernya, menceritakan orang baik yang sayang pada anak kecil generasi bangsa yang harus minum susu 1 liter sehari. Untuk itu saya menyampaikan pada semua berdasarkan hati nurani yang saya miliki, tak ada orang baik yang tanpa kosmetik. Itulah Prabowo Subianto. Tak ada orang baik yang bicara dalam hati nuraninya. Itulah Prabowo Subianto. Untuk itu tak ada keraguan lagi bagi kita semua untuk memilih orang baik menjadi pemimpin terbaik di 2024 14 Februari bernama Prabowo. Prabowo Presiden. Prabowo Presiden. Prabowo Presiden. Gerindra menang. Gerindra menang. Gerindra menang. Semua kader Gerindra, jangan hanya berdiri di podium berbicara, turunlah ke dapur-dapur orang miskin dalam setiap waktu. Jangan hanya nyuruh kader dan diupahin, Anda yang turun pada mereka.
sentuh mereka, peluk mereka, cium mereka, keluarkan honor DPR Anda, honor DPRD Anda, bagikan pada mereka. Hanya dengan cara itu partai kita akan menjadi partai yang mempunyai. Hanya dengan cara itu kita akan menjadi manusia terpercaya. Kalau Pak Prabowo tidak bisa menengok dapur dalam setiap hari karena kesibukannya sebagai Menhan, tugas kita lah yang menengok rumah-rumah rakyat miskin dalam setiap waktu. Ketika berjalan lihat di depan ada pedagang kaki lima yang belum punya makan atau tidak hari ini, ambil makanannya, beli oleh kita walaupun kita tidak membutuhkannya. Ketika ada tetangga kita yang tidak sekolah, ambil menjadi anak asuh kita. Semangat untuk semuanya. Prabowo Presiden. Prabowo Presiden. Prabowo Presiden.